Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Panudian dengan NIM 432251112 dari jurusan Teknik Kimia Program Studi Ilmu Terapan Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah pengolahan limbah yang berjudul Advanced Water Treatment Engineering, Integrasi Pengolahan Limbah Cair dan Advanced Oxidation Process atau IOPS. Presentasi ini akan membedah bagaimana kita memaksimalkan efisiensi pengolahan limbah cair melalui integrasi teknologi fisik dan oksidasi yang lanjut. Sebelum masuk ke aspek teknis, kita perlu memahami filosofi di baliknya. Pengolahan limbah saat ini bukan lagi sekedar unit pembuangan akhir, melainkan bagian dari manajemen sumber daya air terpadu. Prinsip utamanya mengikuti hierarki manajemen limbah yang memprioritaskan pencegahan pada sumber atau source reduction. Kita menggunakan strategi 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, and Repair, dengan tujuan akhir mentransformasi proses industri menuju kondisi zero waste melalui regenerasi sumber daya secara berkelanjutan. Secara teknis, sistem ini terbagi menjadi 4 tahapan yang krusial. Pertama adalah pra-pengolahan atau pre-treatment, untuk mengeliminasi material kasar guna memproteksi bahan-bahan mekanis atau produk mekanis di unit hilir. Kedua, pengolahan primer yang berfokus pada separasi fisiko-kimia untuk menyisihkan hingga 50 padatan tersuspensi dan 30% BOD. Ketiga, pengolahan sekunder, di mana terjadi transformasi biokimia materi organik terlarut menggunakan mikroorganisme, seperti pada sistem activated sludge atau membran bioreaktor. Terakhir, pengolahan tersier atau lanjutan sebagai tahap polishing untuk parameter spesifik agar memenuhi standar sistem sirkulasi tertutup. Nah, masuk ke unit operasi fisika yang lebih spesifik. Baris pertahanan pertama kita adalah screening, di mana terjadi pemisahan fisik berdasarkan ukuran partikel menggunakan bar screens atau microstainer. Pemilihan ukuran porisan kritis karena secara langsung menentukan besarnya beban padatan yang akan diterima oleh unit pengolahan berikutnya. Yang selanjutnya adalah grid chamber. Setelah penyaringan, 5 masuk ke grid chamber. Unit ini didesain khusus untuk mengendapkan material organik berat seperti prasil dan kerikil. Kuncinya ada pada pengendapan kecepatan aliran atau velocity control yang presisi. Jika tidak dapat dikendalikan dengan baik, material berat ini bisa menyebabkan abrasi pada impeller pompa dan penumpukan sedimen yang mengganggu di tangki aerasi. Selanjutnya adalah unit ekualisasi yang berfungsi sebagai penstabil hidrolik. Tujuannya adalah menghomogenkan debit dan karakteristik limbah agar tidak terjadi lonjakan beban atau shock loading pada unit biologi. Ada 3 tipe strategis di sini: ekualisasi laju alir, beban polutan yaitu BOD atau COD, dan netralisasi pH. Komponen paling kritis di tangki ini adalah sistem pengadukan atau mixing yang efektif untuk menjaga homogenitas dan mencegah pengendapan dini di dasar tangki. Untuk memisahkan fasa, kita memiliki 2 pilihan utama. Pertama, ada sedimentasi yang bermanfaatkan gaya gravitasi berdasarkan perbedaan densitas mulai dari tipe 1 hingga tipe 4 yang melibatkan kompresi. Kedua adalah flotasi atau pengapungan, khususnya dissolved air flotation atau DAV. Unit DAV ini sangat efektif untuk polutan dengan densitas rendah seperti minyak dan lemak. Prinsipnya menggunakan bantuan gelembung mikro berukuran 10 hingga 100 mikrometer untuk meningkatkan daya apung sesuai prinsip Archimedes. Tahap akhir di unit fisika adalah filtrasi untuk menyingkirkan sepadatan sisa melalui media berpori seperti pasir silika, antrasit, atau zeolite untuk amonia. Mekanisme kerjanya bersifat ganda, melibatkan penyaringan mekanis atau sieving dan fenomena absorpsi pada permukaan media. Dalam operasionalnya, prosedur backwashing atau pencucian balik sangat optimal untuk mengatasi penyumbatan atau clogging agar kinerja filtrasi tetap optimal. Aspek kuantitatifnya untuk memastikan presisi desain unit sedimentasi. Pertama, kita menghitung kecepatan pengendapan partikel menggunakan persamaan Stokes untuk kondisi aliran laminar dengan persamaan Vs sama dengan G dikali D kuadrat dikali rho S dan rho per 18 dikali nu. Dalam persamaan ini, Vs merupakan kecepatan pengendapan partikel yang akan kita cari. Ketika kita menggunakan G sebagai konstanta percepatan gravitasi yang bernilai 9,81 meter per sekon kuadrat. D adalah diameter partikel dalam satuan meter serta rho S dan rho masing-masing mempresentasikan densitas partikel dan densitas fluida atau air. Terakhir, nu adalah viskositas dinamis fluida yang menentukan hambatan aliran.
dengan mensubstitusi nilai diameter partikel 5 kali 10 pangkat min 5 meter, densitas partikel 2650 kg per meter kubik, dan viskositas air 0,001 Pascal dikali sekon, didapatkan percepatan pengendapan sekitar 0,00225 meter per detik. Parameter ini sangat krusial bagi kita menentukan dimensi, panjang tangki, dan waktu retensi agar partikel benar-benar terendapkan sempurna sebelum air keluar dari unit. Yang kedua, kapasitas absorpsi dan efisiensi. Kita melakukan evaluasi kinerja pada unit absorpsi karbon aktif menggunakan dua parameter utama, yaitu kapasitas absorpsi atau Q dan efisiensi penyerapan atau %E, dengan persamaan kapasitas absorpsi. Q sama dengan CI dan dikurang C dikali V per W. Di sini Q adalah kapasitas absorpsi, menunjukkan beberapa miligram polutan yang mampu diserap oleh setiap gram karbon aktif. CI adalah konsentrasi awal polutan sebelum pengolahan, sedangkan CE adalah konsentrasi akhir pada saat kondisi setimbang. Kemudian V adalah melambangkan volume larutan yang diolah, dan W adalah massa absorben atau karbon aktif yang kita gunakan. Berdasarkan data studi kasus dengan konsentrasi awal nikel adalah 120 ppm dan konsentrasi adalah 30 ppm, kita peroleh nilai Q sebesar 200 mg per gram. Selain itu, efisiensi penyerapan sistem ini mencapai 75%. Angka ini memberikan kapasitas teknis bahwa media karbon aktif yang kita pilih memiliki afinitas yang tinggi terhadap kontaminan nikel. Contoh ketiga adalah kinerja membran atau flux dan rejeksi. Kalkulasi yang tidak kalah penting adalah mengenai kinerja membran yang diukur melalui flux volume atau GV dan koefisien reaksi atau R. Dengan persamaan GV sama dengan V dikali per A dikali T. Variabel GV di sini mempresentasikan flux volume atau laju alir permeat per satuan luas membran. V adalah volume permeat yang berhasil melalui membran. A adalah luas permukaan efektif membran, dan T adalah waktu operasi selama proses filtrasi berlangsung. Persamaan koefisien rejeksi di mana R dalam kurung CF dikurang CP per CF dikali dengan 100%. Sedangkan untuk menghitung kemampuan penolakan kontaminan, kita menggunakan R sebagai koefisien rejeksi. Di sini CF adalah konsentrasi umpan atau feed yang masuk, dan CP adalah konsentrasi permeat yang dihasilkan setelah melewati membran. Dari kalkulasi yang didapatkan, nilai flux sebesar 151,5 liter per meter kuadrat dikali dengan jam, dan koefisien rejeksi terhadap TDS sebesar 75%. Data ini menjadi dasar kita untuk menentukan skala luas membran yang dibutuhkan jika pengolahan ini akan diterapkan pada level industri. Studi kasus yang saya ambil untuk pengolahan limbah cair, saya melirik kepada supercritical water oxidation, di mana pengolahan limbah cair menggunakan metode oksidasi, di mana proses ini berlangsung di atas titik kritis air, yaitu pada suhu 374 derajat Celcius dan tekanan di atas 22,1 megapascal. Keunggulannya adalah mampu mendegradasi polutan yang sangat berbahaya seperti PFAS dengan tingkat destruksi karbon organik total hingga lebih dari 90,99,9%. Selain itu, integrasi dan gasifikasi memungkinkan pemulihan energi berupa gas kayak hidrogen. Namun tantangan utamanya tetap pada korosi material dan potensi penyumbatan akibat presipitasi garam pada suhu tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan analisis teknik yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengolahan air limbah sangat bergantung pada integrasi sekuensial antara unit operasi fisik dan teknologi oksidasi lanjut. Penerapan hierarki 5R terbukti mampu mentransformasi limbah menjadi sumber daya yang menjadi potensial. Selain itu, penggunaan pemodelan matematis seperti hukum Stokes dan kinetika absorpsi memberikan presisi desain yang mutlak yang diperlukan untuk meminimalisir kegagalan operasional di lapangan. Seluruh data argumentasi dalam presentasi ini didasarkan pada rujukan internasional yang terpercaya, mulai dari teks klasik Davis dan Metcalfe dan Eddy hingga jurnal terbaru 2025 mengenai teknologi air superkritis. Terlampir pula diagram alir seperti pengolahan sekunder sebagai gambaran visual integrasi tangki air asi dan final clarifier dalam proses ini. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat khususnya pada diri saya pribadi. Saya Panudian.
Dan sampai jumpa di hari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.